Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku.
mengenamu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu, oh, oh, oh. Ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu, Ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi.
Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-15 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta I. Nyoman Jepun. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Ini dunia Bapakku, telingaku dengar musik indah di sekitarku, lagu alam semesta. Ini dunia Bapakku, hianganku nyatalah, bukit turalan samudera, karya agung tangannya. Ini dunia Bapakku, janganlah ku lupakan, walau kuasa jahat mencengkram, namun Tuhan yang menang. Ini dunia Bapakku, walau masih berperang, namun kurban Yesus di salib demi surga damaian. Saudara jemaat, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Demikian atas pembimbing Yesaya 48 ayat 18. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam bergumul
Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, dengan kerendahan hati, marilah mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu. Pikiran kami sering merancang yang jahat daripada yang baik. Perilaku kami cenderung melukai sesama kami. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Lingkungan kami menjadi rusak karena keserakahan dan ego kami. Ya Allah, ampunilah kesalahan dan dosa kami. Baharuilah roh dan batin kami, sehingga hidup kami menjadi baru, karena terus-menerus mengalami pembaharuan dari karya dan kerja Roh Kudus. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Dengarlah Tuhan, kami berseru. Ya Tuhan, kasihani dan ampuni dosa kami, layakan kami di hadapan-Mu. Sucikan hati kami dan murnikan jiwa kami, ya Tuhan, kasihanilah. Saudara umat Tuhan, Yesaya 55 ayat 6 dan 7 berkata, "Carilah Tuhan selama aku berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu, usahakan hidupku pada kebenaran-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu, hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersama-Mu. Saudara umat Tuhan, setiap orang yang diampuni dosanya mengalami kehidupan baru. Karena itu saya mengajak saudara untuk berdiri, untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam Ibrani pasal 12, Ibrani pasal 12 ayat 14 hingga ayat yang ke-15. Perintah hidup baru, Ibrani pasal 12 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-15. Perintah hidup baru berbunyi demikian: "Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang." Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita
mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Saudara, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus bagi firman Tuhan yang akan diberitakan. Kita berdoa. Bapa, terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Untuk kesempatan kami boleh bersekutu kembali dalam persekutuan dengan Tuhan di tengah-tengah keluarga di rumah masing-masing. Lalu sekarang firman-Mu akan kami baca dan renungkan dari Alkitab. Tolonglah kami, demi kasih karunia Tuhan Yesus, anugerahkanlah kami hikmat dan pengertian untuk mengerti kekayaan firman Tuhan ini, lalu kemudian mengerjakan dalam hidup beriman kami. Terpujilah namamu, berfirmanlah, demi Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Amsal pasal pertama ayat 8 sampai ayat yang ke-19. Kitab Amsal pasal yang pertama ayat 8 sampai ayat yang ke-19. Lembaga Alkitab memberi judul Nasihat dan Peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Ayat terakhir, ayat 19, demikianlah pengalaman setiap orang yang lobah akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya dengan segala kekayaannya menetap di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara.
Saudara yang di rumah, saya kira silakan berjabat tangan kanan kiri, muka belakang, dan katakan damai sejahtera bagimu. Untuk sukacita hari Minggu ini kita boleh bersekutu bersama walaupun masih di rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara, saya mau memulai dengan sebuah cerita yang disampaikan oleh para rabi. Jadi di rabi-rabi Israel punya beberapa kisah-kisah ketika mereka melakukan pengajaran kepada anak-anak didiknya tentang bagaimana kehidupan itu harus dijalani. Saya tertarik berbagi kisah dengan saudara yang diberi judul Tokoh Ayah Diciptakan. Itu adalah salah satu kisah pengajaran, kisah dalam bentuk pengajaran yang disampaikan oleh para rabi. Konon katanya ketika Tuhan menciptakan seorang ayah, malaikat datang menimbrung dan sedikit bertanya atau mengomentari bagaimanakah proses ciptaan itu dilakukan. Ketika ayah dibuat begitu tinggi, malaikat itu berkata, nanti dia tidak bisa bermain dong dengan anaknya. Lalu kemudian Tuhan berkata, ayah harus dibuat tinggi, supaya anak tahu kepada siapa dia memandang untuk menyebut cita-citanya. Misalnya, aku ingin seperti ayah, karena dibuat lebih tinggi. Lalu kemudian si rabi itu juga berkisah ketika Tuhan membuat bahu ayahnya itu lebar dan bidang, malaikat juga bertanya, untuk apa? Tuhan berkata, sengaja supaya anak bisa meletakkan semua hal yang merisaukan hatinya, lalu bersembunyi di balik dada bidang ayahnya, agar isak tangisnya tak terdengar. Seakan mau berkata, di tengah pergumulan pun fungsi ayah itu berfungsi dengan baik. Lalu kemudian Tuhan membuat kaki ayah besar. Malaikat berkata, hati-hati loh Tuhan, ketika kaki ayah itu besar, nanti dia akan menginjak anaknya tanpa sadar karena terlalu besar. Tapi Tuhan berkata dengan kalimat yang menarik, kaki ayah meski dibuat besar, supaya ketika ia berjalan, dia menggunakan juga sepatu yang besar. Dan ketika sepatu yang besar digunakan, itu akan menarik perhatian bagi anaknya. Maka dia akan mengekor kemana anaknya pergi, untuk mengikuti gerak langkah ayahnya. Seakan Tuhan mau bilang ayah itu menjadi teladan. Terakhir, ketika sampai larut malam, sudah mau finishing, menciptakan seorang ayah ini dan telah selesai, Tuhan pergi. Tapi tiba-tiba kemudian balik lagi. Ternyata ada yang lupa. Saudara tahu yang dilupakan oleh Tuhan, Tuhan mengambil sebutir air, lalu menitikkan di mata sang ayah. Malaikat bertanya, apakah fungsinya? Tuhan menjawab seperti ini, itu disebut air mata. Ketika anak-anaknya berhasil menuju masa depan yang luar biasa, akan mengalir air mata kebahagiaan, tanda syukur. Tetapi kegagalan jika terjadi pada anak-anak, maka tiap orang tua akan meratap dan menangis pada kegagalan itu. Bapak Ibu, saya menangkap dari kisah para rabi-rabi ini mau menunjuk tentang ternyata suka atau tidak, siap atau tidak, pesan cukup kuat menyampaikan kepada kita bahwa orang tua sebenarnya adalah seorang pengajar atau pendidik. Kita mengajar dan mendidik supaya anak-anak bisa mencontoh orang tuanya. Orang tua menjadi teladan untuk membentuk pola hidup yang tepat dalam kehidupan yang ditargetkan Allah bagi anak-anak. Nah, Salomo ketika menulis Amsal pasal 1 ini secara khusus ayat 8 sampai ayat yang ke-19, walaupun intronya dibilang, hai anakku, dengarlah didikan ayahmu dan ibumu, seakan mau bilang bahwa anak-anak dengar baik-baik, saya tidak mau ke sana. Saya tidak mau ke sana. Saya mau mengatakan begini, bahwa sebenarnya Salomo juga mau berkata, hai para orang tua, jadilah pendidik yang baik. Kalau hai anak-anak dengarkanlah didikan, itu mengatakan anak-anak mari dengar didikan orang tua, tapi di sisi yang lain ayat 8 dan 9 juga mau bilang orang tua jadilah pendidik. Dan saya mau katakan kepada saudara, tidak mudah untuk menjadi seorang pendidik. Mengapa? Salomo memberi beberapa clue yang menarik. Bapak Ibu, kalau saudara melihat ayat 8 sampai 19 ini sebenarnya bagus banget. Jadi ketika mendidik Salomo menghadapkan pertama pada dua hal, perkara realita yang terjadi di lapangan. Satu, itu ada di ayat yang ke-10 sampai 14. Dan kemudian bagaimana yang realita itu dihadapi dan dilakukan. Saya ulangi, Salomo memaparkan ini loh yang terjadi, kenyataannya begini. Nah sekarang bagaimana engkau harus menyikapinya? Mari kita lihat.
ayat 10 sampai 14. Kenyataannya yang kau hadapi sekarang ini, ada banyak orang yang akan membujukmu melakukan kejahatan. Ayat 10, ayat yang 11. Mari ikut kami, bikin ini, bikin itu. Mari korupsi, mari mencuri, mari mencari keuntungan, mari bunuh orang. Mari hilangkan nyawanya supaya kita mendapatkan keuntungan. Pokoknya segala bentuk perbuatan jahat digoda luar biasa melalui ajakan. Ini realita yang terjadi sebelah kiri saya. Ini yang terjadi. Nah, maka apa yang harus engkau lakukan? Kita dapat di posisi yang lain, yaitu ayat yang ke-15 sampai 19. Hati-hati, jangan bergaul dengan mereka. Hati-hati, jangan dengar mereka. Dengarlah didikan orang tuamu. Jangan dengar segala hal yang digoda olehmu. Mengapa? Karena ujung-ujungnya ayat 17 sampai 19. Mati, maut, kegagalan, kehancuran, itulah yang akan terjadi pada orang-orang jahat. Jadi kalau kau tergoda melakukan kejahatan dari godaan orang jahat, kata Salomo, ini cara dia mengajar, maka kau akan mengalami kejatuhan. Jadi menarik Bapak Ibu, ternyata ada metode dengan runtuk yang jelas. Ada realita, ada ini harus hadapi, dan ada sebab akibat. Salomo mengajarkan hal yang luar biasa. Ketika mengajar, sebutkan kenyataannya. Bagaimana hadapinya, lalu sebutkan sebab akibatnya. Ayat 8 sampai ayat yang ke-19, syarat dengan metode mengajar. Maka saya mau katakan Bapak Ibu, benar sekali. Orang tua adalah pendidik, juga adalah pengajar. Saya kira demikian saja firman Tuhan ditafsirkan untuk kita. Nah sekarang bagaimana kita mau lakukan dalam kehidupan beriman kita. Sekali lagi Bapak Ibu, suka atau tidak, saudara saya sebagai orang tua, kita adalah seorang pendidik dan seorang pengajar. Kita mendidik dan kita mengajar. Tetapi tidak mudah untuk mendidik dan mengajar. Tidak mudah untuk menjadi seorang pendidik dan pengajar. Oh, itu perkara yang sangat sulit untuk dikerjakan. Terlebih di tengah tantangan besar luar biasa seperti ini. 4.0, kita sudah sangat luar biasa kenal dengan dunia luar tanpa harus keluar. Anak-anak kita sangat luar biasa terakses dengan berbagai media yang ada di internet. Kita ditantang untuk menjadi seorang pendidik dan pengajar. Saya bilang tidak mudah. Tetapi, bukankah mendidik atau mengajar sama dengan menabur? Mendidik ataupun mengajar kurang lebih setara dengan pekerjaan menabur. Maka kalau saudara merasa sulit, mari belajar tentang prinsip menabur. Karena ternyata menabur setara dengan mendidik ataupun juga mengajar. Dan saya menemukan di Markus pasal 4 ayat 3 sampai 8, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang menabur. Nanti saudara buka di rumah. Markus pasal 4 ayat 3 sampai 8 itu diajarkan tentang bagaimana menabur. Bagaimana harus mendidik, belajarlah pada bagaimana harus menabur. Mari kita lihat. Setiap hari di Markus 4 ayat 3 sampai 8 kan kita menemukan Tuhan Yesus memberi perumpamaan bahwa setiap hari rupa-rupa benih ditabur oleh penabur. Kalau saudara sekarang sebagai orang tua dan saya dan gereja, kita menabur berbagai benih juga. Entah kepribadian, kedisiplinan, perilaku, iman, ilmu, pelayanan, kemandirian, moral, itu jenis-jenis benih yang ditabur. Sebagai pendidik penabur, kita menaburkan berbagai rupa-rupa benih. Yang kedua, penabur memiliki optimisme. Seperti seorang penabur memiliki optimisme bahwa semua benih ini akan bertumbuh dan berbuah, demikian juga seorang pengajar. Engkau dan saya, orang tua dan lembaga gereja, kita punya optimisme. Apa yang kita tabur benih-benih itu akan tumbuh. Lalu anak-anak ini akan terbentuk menjadi manusia yang berguna, yang takut akan Tuhan. Kita punya keyakinan. Itu optimisme seorang penabur. Tetapi Bapak Ibu, ternyata penabur juga realistis. Tidak semua benih tumbuh. Karena ada yang jatuh di tepi jalan, yang diambil oleh burung. Ada yang terhimpit oleh batu dan kemudian mati. Tidak semua benih itu akan tumbuh. Saya mau katakan hal yang sama. Seorang pengajar, seorang pendidik juga walaupun optimis, dia harus realistis. Bahwa tidak semua apa yang dia ajarkan, apa yang ia didik itu mampu bertumbuh. Karena ada banyak tantangan ke depan. Ada si jahat yang mencoba mengambilnya dan kemudian mempola kehidupan anak jatuh dalam dosa. Kita mesti realistis, tidak semua apa yang kita ajarkan itu masuk ke dia dan kemudian bertumbuh. Di sisi yang lain juga, ketika penabur sudah melakukan tanggung jawab itu, dia tidak berhenti berjeripaya. Kalau saudara baca kan, dia menyiram,
dia menggemburkan tanah, dia membuat semuanya menjadi baik. Saya mau katakan hal yang sama ketika benih ditabur oleh saudara untuk anak-anak. Dalam didikan dan pengajaran, itu mesti di backup, dipupuk supaya apa yang kita tabur itu bertumbuh menjadi besar. Banyak orang berpikir sudah cukup gereja yang kerjakan katekisasi. Oh belum tentu, tidak bisa. Kita lakukan pendampingan, memupuk, menggemburkan supaya kemudian bertumbuh menjadi hal yang luar biasa. Saya mau katakan ini untuk berkata tidak mudah mengerjakan tanggung jawab itu. Maka untuk melakukannya, mari berpola seperti penabur. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau bilang juga kepada Bapak Ibu bahwa ternyata untuk bisa benih itu tumbuh, supaya benih itu tumbuh di Markus pasal 26 ayat 28, kita menemukan ada dua faktor. Faktor itu adalah faktor penabur yang berusaha luar biasa dan faktor X yang enggak disebutkan siapa. Faktor penabur dan faktor X menentukan bertumbuh atau tidak. Waktu dia bekerja, capek-capek dia tidur. Pas dia bangun, berarti dia tidak bekerja. Sudah bertumbuh. Ternyata ada faktor X yang menentukan pertumbuhan itu selain penabur. Nah, siapakah faktor X itu? Saudara akan menemukan di 1 Korintus pasal 3 ayat 6 sampai 9. Paulus bilang begini, aku menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Faktor X itu adalah Tuhan. Maka saya mau bilang begini, ketika saudara melaksanakan tanggung jawab untuk mendidik, untuk menabur, untuk memberikan banyak pengajaran, jangan lupa libatkan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan tidak ada pertumbuhan. Tanpa Tuhan tidak ada kemudian kehasilan yang luar biasa. Jadi melibatkan Tuhan sebagai faktor X sangat menentukan. Orang tua ketika mengerjakan fungsi dan tanggung jawab sebagai pengajar, saudara diminta oleh Tuhan untuk melibatkan Allah di dalamnya. Oh harus Bapak Ibu, sehebat apapun metodologi yang dipakai, Tuhan harus dilibatkan. Terakhir saya mau tutup. Bapak Ibu Saudara, karena itu marilah menjadi penabur yang menabur berbagai pengajaran dan didikan bagi anak-anak kita. Buat mereka tahu realita yang ada, buat mereka mengerti strategi menghadapinya, lalu buat mereka bisa mengerti sebab akibatnya, supaya ketika mereka berangkat keluar, dia mengalami damai sejahtera di tujuan yang Tuhan sediakan. Buat anak-anak yang dengar firman Tuhan ini, ayolah, belajarlah untuk mendengar didikan orang tuamu, ibu bapamu, supaya hidupmu penuh dengan kemenangan melaksanakan kehendak-kehendak Allah. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Hai dengarlah anakku
Saudara jemaat Tuhan, mari berdiri bersama dengan seluruh orang percaya di segala tempat dan abad. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut serta sikap sempurna masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara jemaat Tuhan, kita memasuk dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami, segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan kepadamu untuk kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan di hari Minggu ini. Kami bersekutu memuliakan nama Tuhan. Hari Minggu ke-15 sesudah Pentakosta, kendati ibadah masih dilaksanakan di rumah masing-masing, tapi melalui penuntun video penuntun ibadah hari Minggu ini, kami merasakan kebersamaan yang luar biasa, jarak jauh sekalipun. Kasih Tuhan memungkinkan kami boleh terikat dalam satu persekutuan yang menyembah dan memuliakan nama Tuhan di hari kudus hari Minggu ini. Syukur untuk firman Tuhan yang Tuhan anugerahkan. Sebagai orang tua, mengerjakan tanggung jawab sebagai pengajar dan pendidik di realita hidup saat ini dengan berbagai tantangan tersendiri, kami tahu tidaklah mudah. Kami memohon tolonglah kami, agar kami boleh belajar pada pendidik agung Juru Selamat kami. Kami boleh tahu bagaimana prinsip penabur menjadi bagian dalam hidup beriman kami. Di atas segala sesuatu, jika upaya sudah kami lakukan, kami harus realistis. Tidak semua berhasil, beberapa titik ada kegagalan. Di tengah kegalauan seperti itu, Bapak ingatkan kami bahwa bertumbuh bukan urusan kami, bertumbuh di luar kuasa kami. Yang memungkinkan pertumbuhan adalah faktor X, yaitu Tuhan sendiri. Maka kami mau tenang untuk percaya ketika kami sebagai orang tua mengerjakan bagian kami. Oh, kami meyakini Engkau Allah yang besar, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Engkaulah yang menumbuhkan semua benih-benih yang baik bagi turun-temurun anak cucu kami, supaya benarlah mereka punya masa depan di dalam Tuhan melalui pengenalan akan Allah. Kendalikan anak-anak kami, supaya sesuai dengan amsal mereka. Ini mereka mendengar, mematuhi tiap didikan dan ajaran yang diberikan. Bapa, terima kasih firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami serahkan Palembang, kami doakan Sumatera Selatan, kami bawa Indonesia ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkatilah negeri ini dalam nama Tuhan Yesus. Provinsi dan kota Palembang ini, kami memohon damai sejahtera Tuhan menjadi bagian dalam seluruh kehidupan tiap orang yang ada di negeri ini secara khusus. Upaya pemerintah melalui orang-orang khusus di tahap-tahap tertentu menemukan vaksin yang tepat untuk COVID-19 ini. Dan mereka yang bekerja di belakang layar untuk target-target besar bagi kesehatan dunia. Oh Bapa, berkatilah, biarlah pada waktu dekat kami boleh mendengar berita baik tentang bagaimana Tuhan mewujudkan semua yang kami rindukan, bahwa badai ini kemudian berlalu. Terima kasih Bapa, anak cucu kami bawa dalam tangan kasih-Mu, pendidikan online masih mereka lakukan dan jalani saat ini. Tuhan berkati, beri mereka kesabaran, ketaatan, dan pakailah kami untuk secara langsung menjadi pengajar di rumah. Ketika berbagai fungsi ini tidak dapat terfasilitasi melalui pendidikan sekolah yang dibuat dalam pertemuan langsung, namun dilakukan secara virtual. Supaya melalui kami karena Tuhan, anak-anak kami pun boleh memiliki pengetahuan sesuai tingkat pendidikan di kondisi yang tidak mudah seperti ini. Mereka mencari kerja barangkali,
mereka bergaul barangkali. Oh Tuhan, jagalah mereka. Terima kasih Bapak, ada beberapa orang yang mengucap syukur, baik karena keberhasilan dalam studi dan pendidikan, ulang tahun, atau mereka yang mengalami berkat Tuhan perlindungan dalam rumah tangga dan perkawinan, atau usaha dan bisnis mereka yang berhasil. Siapapun yang mengucap syukur saat ini, sempurnakanlah ucapan syukur mereka. Biarlah Tuhan saja yang ditinggikan, Tuhan saja yang diagungkan dari semua keberhasilan yang dialami di tiap syukur itu. Tapi ada beberapa yang sedang bergumul, entah karena sakit, atau duka, atau beberapa mengalami kegagalan perjalanan dalam usaha, pekerjaan, atau apapun. Untuk mereka yang bergumul ini pun kami doakan. Yang sakit Tuhan pulihkanlah. Yang berduka hiburkanlah. Yang mengalami buntu jalan di usaha, pekerjaan, pendidikan, apapun yang sedang dialami. Kami percaya di mana tidak ada jalan, Engkau tetap akan membuka jalan bagi tiap orang yang berserah dan menyerahkan masa depan mereka kepada Tuhan. Terpujilah namamu, presbiter bertugas, pemain musik, pemandu lagu, tim kreatif, tim IT, GPIB Immanuel yang mengupayakan semua proses ini. Berkati kami pula, tiap-tiap orang yang bekerja untuk Tuhan, jeripaya kami tidak sia-sia, maka biarlah itu menjadi hormat dan kemuliaan namamu. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Juru Selamat, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebab itulah
Bapak Ibu sekalian, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terima kasih untuk persekutuan bersama saudara seiman. Terima kasih atas cinta kasih serta pemeliharaan-Mu sehingga kami dimampukan untuk memberikan persembahan syukur ini. Berkatilah mereka yang mengelolanya agar dapat digunakan sebagai alat pewartaan sabda kebenaran. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya silakan duduk kembali. Untuk pokok-pokok wata jemaat hari Minggu 13 September 2020. Yang pertama, ibadah Pekat PA. Ibadah Pekat PA akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 September 2020 pukul 9.30 WIB dalam bentuk video streaming. Dihimbau bagi para orang tua agar dapat mendampingi anak-anak untuk mengikuti ibadah Pekat PA tersebut. Yang kedua, ibadah keluarga. Diingatkan kepada seluruh warga jemaat ibadah keluarga tanggal 16 September 2020 pukul 19.30 dapat dilaksanakan dalam bentuk video streaming. Ibadah dipimpin oleh Tuhan Firman Pendeta Agustina Laheba, liturgus Diaken Junaidi, organis Kezia Kriswanto, kantoria Ingrid Lumengan dan Dinda Pasulu. Yang ketiga, pembinaan pengurus penampelkat dan pelayan PA PT periode 2020-2022 yang akan dilaksanakan pembinaan pengurus penampelkat tersebut dalam 3 tahap pembinaan dan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 September 2020 bertempat di Gedung Gereja GPIB Immanuel Palembang dengan materi panggilan dan pengutusan dan pilar-pilar GPIB dengan pembina Pendeta Nyoman Jepun MTH yang akan dilaksanakan pukul 10 sampai 14 WIB. Pembinaan ini wajib diikuti oleh seluruh pengurus penampelkat dan pelayan PAPT tahap 2 dan 3 akan diinformasikan berikutnya. Yang keempat, percakapan pengembalaan dan persiapan tata ibadah peneguhan pengurus penampelkat dan pelayan PAPT yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 September 2020 bertempat Gedung Gereja GPIB Immanuel Palembang pada pukul 14.30 WIB setelah pembinaan berlangsung, dan persiapan tata ibadah ini juga diikuti oleh majelis bertugas yang akan bertugas pada 27 September 2020, pemandu lagu dan tim IT atau multimedia. Yang kelima, peneguhan pengurus pelkat dan pelayan PIPT serta peneguhan CD. Dalam rangka melaksanakan program sinodal terkait dengan pengadaan pengurus pelekat dan pelayan PAPT, maka setelah terbentuk akan diadakan peneguhan bagi pengurus pelekat dan pelayan PAPT tersebut. Dan pelaksanaan peneguhan pengurus pelekat dan pelayan PAPT akan disiarkan secara live streaming tanggal 27 September 2020 yang dihadiri oleh pengurus dan pelayan yang akan diteguhkan, majelis bertugas, dan tim IT. Pelaksanaan peneguhan tersebut juga dilakukan dengan mengikuti standar protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Oleh karena mempertimbangkan Palembang masih berada dalam zona merah dan pandemi belum juga menunjukkan tanda penurunan, maka jemaat selain yang terkait dengan peneguhan tersebut tetap mengikuti live streaming dari rumah masing-masing. Dengan kata lain, ibadah belum dibuka untuk umum. Hal demikian juga akan dilaksanakan pada peneguhan CD tanggal 4 Oktober 2020, bahwa yang hadir pada hari tersebut adalah yang diteguhkan angkatan 2020 dan keluarga inti saja, beserta majelis bertugas, pemandu lagu, dan tim IT. Demikian disampaikan. Dan yang terakhir, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Nyoman Jepun atas pelayanannya dalam ibadah pagi di hari Minggu 15 sesudah Pentakosta ini. Kiranya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, senantiasa memberkati pelayanan Bapak Pendeta. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada organis, pemandu nyanyian, dan tim informasi teknologi. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat juga yang telah menyerahkan persembahan dalam ibadah-ibadah di keluarga, baik secara aplikasi OVO, transfer bank, ataupun diserahkan langsung ke kantor gereja. Saat ini untuk persembahan dengan QR sudah menggunakan kris, jadi dapat di-scan melalui OVO, link aja, GoPay, Dana, BCA, ShopeePay, dan lain-lain. Tuhan berkati persembahan yang sudah diberikan. Apabila jemaat memerlukan pelayanan khusus,
dapat menghubungi majelis di sektor masing-masing atau menghubungi kantor gereja pada setiap hari kerja Selasa sampai dengan Sabtu. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat kami sampaikan. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat yang dapat diakses melalui alamat website GPIB Immanuel Palembang. Terima kasih atas partisipasi jemaat dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah selalu setia mengikuti ibadah video streaming ini. Tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk jaga jarak, menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupan sehari-hari, serta lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Utus kami juru selamat jadi saksi-Mu, memberitakan keselamatan bagi dunia. Saudara jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Majelis Jemaat GPIB, Jemaat Immanuel Palembang mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.